Pernah suatu hari kita mengundang para alumni Teknik Industri Universitas Surabaya untuk melakukan gathering, dan di salah satu sharing, alumni tersebut mengatakan dan bercerita bahwa dia diminta untuk merancang aktivitas inspeksi di perusahaannya karena dia ditempatkan di Departemen Quality. Pada saat itu alumni bercerita bahwa dia kebingungan untuk menentukan mata kuliah apa yang sudah pernah diambil dan konsep mana yang akan diterapkan. Sungguh disayangkan kalau itu terjadi karena aktivitas inspeksi dan perencanaan sampling akan kita pelajari pada materi dalam minggu pertama dan minggu kedua, Quality Control and Reliability. Dulu mata kuliah ini disebut sebagai pengendalian kualitas statistik. Kita akan membahas Acceptance Sampling Plan, atau istilahnya di dalam bahasa Indonesia adalah perencanaan sampling penerimaan. Biasanya ini akan digunakan pada saat aktivitas inspeksi. Biasanya aktivitas inspeksi itu adalah satu aktivitas memeriksa apakah semua barang diperiksa atau dari lot yang datang diperiksa beberapa saja atau kita sebut sebagai sampling. Aktivitas inspeksi banyak dilakukan di aliran proses bisnis atau proses produksi. Bisa saja pada saat bahan baku datang, contohnya misalkan di ilustrasi gambar, kita melihat ini adalah pabrik furniture, maka pada saat bahan baku datang dan diterima oleh perusahaan dilakukan inspeksi, biasanya kita sebut sebagai aktivitas inspeksi incoming. Kemudian sepanjang proses produksi, ada aktivitas-aktivitas inspeksi yang kita lakukan, kita sebut sebagai aktivitas inspeksi in process. Kemudian barang kalau sudah jadi, kemudian diinspeksi terakhir kalinya sebelum dikirim, itu kita sebut sebagai inspeksi final. Pada minggu sebelumnya, kita telah memutarkan beberapa video YouTube dan Anda telah menyimak, dan Anda akan mendapatkan bahwa karakteristik kualitas sesuatu yang diinspeksi, kita sebut sebagai karakteristik kualitas, itu bisa dibedakan menjadi dua, atribut dan variabel. Ya, jadi kalau contohnya di pabrik kayu ini, kalau kita menginspeksi ketebalan kayu dengan menggunakan alat ukur, kita sebut sebagai karakteristik kualitas variabel. Sebuah karakteristik kualitas yang dipakai, yang diinspeksi dengan menggunakan alat ukur sehingga menghasilkan hasil pengukuran dalam angka atau skala numerik. Jika bahan baku kayu diinspeksi dengan cara dilihat apakah ada yang cacat, kayunya bolong-bolong, atau bercak-bercak atau serat kayunya tidak kelihatan, kalau memang itu menjadi salah satu kriteria, maka kita sebut itu sebagai karakteristik kualitas atribut. Satu karakteristik kualitas yang diinspeksi dengan menggunakan panca indera. Apakah itu dengan mencium, melihat, mencium baunya, melihat, mendengar, dan seterusnya. Semua apa yang kita pelajari akan dikategorikan menjadi dua, apakah atribut dan variabel. Pada saat Anda melakukan penelitian tugas akhir, jika Anda menggunakan
berbagai alat statistik, Anda juga akan dihadapi pertanyaan apakah Anda sedang berhadapan dengan karakteristik kualitas atribut atau karakteristik kualitas variabel. Begitu juga dengan manusia, ya. Manusia kalau diukur cantik atau tidaknya lewat visual itu atribut. Kalau manusia diukur kepintarannya dengan tes IQ itu kita sebut sebagai karakteristik kualitas variabel. Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana sampling penerimaan itu dilakukan. Ya, kita mendapatkan satu lot yang kita sebut sebagai populasi, biasanya disimbolkan sebagai N besar ukuran lot. Kemudian dari lot tersebut kita ambil sampel dengan ukuran sampel kita simbolkan sebagai N kecil. Kemudian aktivitas inspeksi itu kita lakukan, sehingga pada akhir dari aktivitas inspeksi, kita akan mengambil dua keputusan. Apakah keputusannya itu accept, diterima, biasanya kita simbol sebagai accept, ACC, atau kita reject, atau kita simbolkan sebagai REJ, reject. Ya. Nah, ini yang akan kita lakukan sepanjang bahan pembahasan hari ini adalah bagaimana menentukan si N ini sendiri, ya, dan kapan lot tersebut dinyatakan accept dan reject, ya. Tidak harus menunggu itu terjadi, tapi sebagai seorang sarjana, calon sarjana teknik industri, kita akan menggunakan berbagai teori yang kita pelajari untuk memprediksi, ya, lot tertentu. Nilai kalau datang ke sebuah perusahaan, berapa possibility dia akan diterima dan berapa possibility dia akan di reject dengan skema sampling penerimaan tertentu. Beberapa aspek mengapa sampling penerimaan ini penting dilakukan adalah pertama kita menggunakan sampling penerimaan untuk memvonis lot, ya, untuk memutuskan apakah lot ini diterima atau tidak. Yang harus dipahami Anda adalah ketika lot diterima, belum tentu lot tersebut bagus. Ketika lot tersebut ditolak, belum tentu lot tersebut jelek. Sampling penerimaan tidak digunakan untuk menjudge atau menyatakan seberapa bagus kualitas, hanya digunakan untuk memvonis lot. Ya. Kemudian sampling penerimaan juga sebagai alat audit, ya, semacam rasa jaminan agar suatu proses itu, hasil output dari suatu proses itu memenuhi syarat. Pendekatan dari sampling penerimaan, pendekatan dari vonis lot itu biasanya bisa dilakukan dengan 3 cara. Apakah kita menerima tanpa inspeksi, dan menerima dengan inspeksi 100% atau di tengah-tengahnya. Melakukan inspeksi dengan mengambil sampel dan tidak diinspeksi secara keseluruhan. Nah, coba pikirkan sejenak sambil pause video ini. Menurut Anda, kapan kondisi apakah saja kita akan menggunakan pendekatan menerima tanpa inspeksi, atau inspeksi 100%, atau kita menggunakan sampling penerimaan? Ya, pada kondisi ketika hubungan perusahaan dengan supplier sudah sangat bagus, sehingga kita tahu track record dari supplier bahwa mereka tidak pernah mengirim barang yang kurang bagus, maka aktivitas vonis lot bisa menggunakan penerimaan tanpa inspeksi. Dengan kata lain, quality history atau track record dari supplier tersebut bagus. Kebalikannya, inspeksi 100% dilakukan terhadap supplier kita yang mengirim barang yang terkenal track record-nya jelek. Atau bisa juga dilakukan terhadap barang-barang yang terkait dengan safety, misalkan mesin yang akan dipasang di pesawat terbang, atau ventilator
pernapasan yang akan digunakan di rumah sakit. Nah, karena alat tersebut atau produk tersebut terkait dengan medis, keselamatan, maka bisa saja inspeksi dilakukan 100%. Atau kita memilih di tengah-tengahnya, yaitu sampling penerimaan. Ya, sampling penerimaan bisa kita gunakan pada saat pengujian merusak. Ya, ada produk-produk tertentu di perusahaan yang pengujiannya merusak. Contoh, isolasi. Isolasi untuk melihat daya lekatnya, biasanya itu harus dibuka, ditempelkan, kemudian dibiarkan sekian lama sampai isolasi tersebut itu lepas dari, misalkan dilengketkan ke meja, lepas dari meja. Hal itu menunjukkan daya lekatnya. Atau lampu, ya, lampu. Setiap selesai batch produksi, ada beberapa lampu yang diambil untuk ditaruh di lab untuk diukur umur pakainya. Hal-hal seperti ini, jika kita tidak melakukan sampling, maka atau melakukan inspeksi 100%, maka tidak ada barang atau produk yang bisa dijual, semua dihabiskan untuk aktivitas inspeksi. Alasan yang lain adalah biaya pemeriksaan 100% terlalu tinggi, ya, karena untuk melakukan sampling kita butuh produk. Kalau produknya sifatnya merusak atau ada biaya inspeksi yang harus kita keluarkan, maka menginspeksi sekelompok kecil sampel saja, kalau itu bisa mewakili keputusan, kenapa kita harus melakukan inspeksi 100%. Atau waktu inspeksi 100% terlalu lama. Produk yang diinspeksi jumlahnya terlalu besar, dan jangan-jangan dengan melakukan inspeksi dalam 100% jumlah yang terlalu banyak, malah meningkatkan kesalahan dari pengukuran. Itulah beberapa alasan kenapa sampling penerimaan itu perlu dilakukan. Nah, tadi kita sudah menyebutkan beberapa keuntungan dari sampling penerimaan dibandingkan inspeksi 100%. Yang pertama, yang pasti lebih hemat biaya dan lebih hemat waktu. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan inspeksi akibat kelelahan. Yang ketiga, mengurangi kerusakan barang. Ya. Yang keempat adalah terutama pengujiannya merusak. Jangan menggunakan inspeksi 100%. Yang kelima adalah ketika kita menggunakan sampling penerimaan, hanya mengambil sampling sekilas, dan bisa mengambil keputusan memvonis lot apakah itu ditolak atau diterima, itu sudah memberikan efek psikologi kepada supplier. Kalau kita berbicara tentang incoming inspection, hubungan antara kita dengan supplier, ya. Nah, itu sudah bisa memberikan efek psikologis kepada supplier untuk meningkatkan kualitas mereka. Oke, nah di dalam sampling penerimaan ada beberapa kekurangannya. Adalah yang pertama, tadi kita sudah katakan bahwa sampling penerimaan itu cuma untuk memvonis lot, ya. Apakah lotnya itu diterima atau tidak, ya. Contoh misalkan, katakan kita punya lot A, dikirim oleh supplier lot A, pabrik roti, ya. Membutuhkan bahan baku telur. Kemudian lot A itu suppliernya ahli gitu ya. Kualitasnya itu bagus. Lalu penempatan telurnya itu acak gitu. Nah, ketika kita mengambil, kebetulan di dalam lot tersebut itu hanya ada satu saja yang telurnya rusak, ya. Tapi karena kita melakukan inspeksi dan yang rusak itu ada satu di atas sini, di atas paling atas, dan itu keambil, ya, ini yang di atas ini, dan pada saat inspeksi keambil. Kebetulan inspeksi kita perencanaannya seperti ini. Dari lot yang datang tidak boleh ada yang cacat. Pada saat kita mengambil sampel tidak boleh ada yang cacat. Kalau ketemu satu saja itu di reject, ya. Nah, kebetulan dari lot A ini tidak ada yang cacat, hanya satu biji, dan itu terletak di atas dan kebetulan terambil pada saat
kita melakukan inspeksi. Sehingga akhirnya kita mengambil keputusan bahwa dia ditolak, ya, dia ditolak. Nah, ini disebut sebagai menolak good lot, ya, lot yang bagus, tapi hasil inspeksinya ternyata ditolak, menolak good lot, lot yang bagus ditolak, ya. Sedangkan katakan ada lot B, ya, terkenal kualitas telurnya tidak terlalu bagus, tapi dia sangat pintar menata, ya. Jadi dia nata telur yang nggak bagus-bagus itu acak, tapi ditempatkan di bawah-bawah dan cacatnya banyak. Katakan kalau lotnya sama antara A dan B, dalamnya ada 500 biji. Nah, ini kira-kira ada 20 biji yang rusak, sengaja ditaruh di bawah-bawah, diacak gitu. Seperti ini. Kalau yang ini tidak ada, cuma 1 biji aja yang A ini. Ya, ini lot B. Lalu kita melakukan sampel, kita ngambil kebetulan yang di atas-atas, kita ngambil yang di atas-atas ini. Akhirnya kita memutuskan bahwa tidak ketemu telur yang cacat. Akhirnya B-nya jadinya di accept. Ya, jadi ini diterima, ini di reject. Ya, karena ditemukan 1 biji yang rusak dan itu adalah satu-satunya yang rusak di dalam lot yang berukuran 500 ini. Lot yang berukuran 500, ya. Kalau yang ini banyak, ini cacatnya banyak. Cacatnya banyak. Tapi waktu inspeksi tidak ketahuan sehingga di accept. Nah, itulah kelemahannya sampling penerimaan. Ada kemungkinan kita menerima bad lot, ya. Jadi yang ini menerima lot yang jelek, atau ada kemungkinan juga kita menolak lot yang bagus, ya. Karena apa? Karena sampling penerimaan yang kita gunakan itu tujuannya untuk memvonis accept or reject, ya, bukan untuk mengukur kualitas dari supplier apakah dia sudah bagus atau tidak. Keterbatasan dari sampling penerimaan berikutnya adalah kita harus membuat rencananya, ya. Kita harus membuat rencananya, yaitu kalau lot datang 500 yang kita simbolkan sebagai N besar, kita harus ngambil berapa, ya. Kita harus ngambil berapa? Katakan misalkan kita harus ngambil N20, ya. Terus kapan kita putuskan diterima? Jika defect-nya 0. Ini accept. Ya. Kalau reject, kapan? Jika cacatnya lebih dari 1. Nah, ini yang kita sebut sebagai sampling penerimaan. Ya, sampling penerimaan. Nah, sampling penerimaan yang akan kita bahas hari ini akan memiliki 3 jenis, yaitu SSP, Single Sampling Plan, DSP, Double Sampling Plan, dan yang ketiga adalah Multi Sampling Plan. Sesuai dengan namanya, single, double, and multiple, itu artinya berapa tahap yang dilakukan. Ya, contoh, ada lot telur datang dari supplier. Kita cuma mengecek sekali, lalu kita sudah mengambil keputusan. Itu kita sebut sebagai single sampling plan. Dan itu mostly lebih umum dipakai di industri. Kalau double sampling plan itu lot datang, kita inspeksi, kemudian kita ragu. Ya, masih memungkinkan lagi untuk mengambil kedua kalinya dari lot yang sama. Baru diambil keputusan. Sedangkan multiple itu ya lebih banyak dari 2 kali. Ya, apakah 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, tergantung dari berapa kali multiple yang kita inginkan. Intinya adalah memberikan kesempatan kembali kepada lot yang sama atau kedatangan barang dari supplier. Nah, kita akan membahas SSP dulu, baru DSP, baru MSP. Oke, nah terkait dengan kesalahan tadi, maka kita akan mengenal kesalahan dari sampling penerimaan itu 2, yaitu alfa dan beta. Ya, alfa dan beta. Alfa disebut resiko produsen,
dan beta disebut resiko konsumen. Ya, kapan kita kategorikan sebagai alfa, kapan kita kategorikan sebagai beta? Ingat, tadi kita punya dua kemungkinan kesalahan. Yang pertama adalah accept bad lot, ya, lot yang jelek kita terima. Contohnya tadi itu adalah supplier B, ya. Jadi ini terima lot jelek. Terima lot jelek. Nah, kalau terima lot jelek itu artinya apa? Kalau supplier telur itu ngirim ke pabrik kita sebagai pabrik roti, terima lot jelek itu adalah resiko dari kita atau resiko dari supplier. Resikonya ada di kita, benar. Resikonya ada di kita itu berarti disebut sebagai resiko konsumen, ya. Sehingga ini kita simbolkan sebagai resiko konsumen atau kita simbolkan juga sebagai beta. Menerima lot jelek itu adalah resiko konsumen. Nah, kemudian kesalahan yang satunya adalah menolak, reject good lot, ya, atau tolak lot bagus. Itu contohnya tadi seperti supplier A, ya, yang cacatnya tinggal satu-satunya saja, tapi itu keambil pula, itu tolak lot bagus, atau kita sebut sebagai resiko dari produsen. Kerugian ada di supplier kita karena barang bagusnya dia di reject. Ya, itu kita sebut sebagai alpha, ya, resiko produsen. Ya, sekaligus Anda di sini menghafal, ya, menghafal. Beta itu adalah probabilitas terima. Probabilitas terima. Tapi lot jelek. Kalau alfa itu adalah probabilitas tolak. Tapi tolak lot bagus, ya. Dimana kalau Anda memahami bahwa ini adalah kejadian binomial, maka probabilitas tolak ditambah probabilitas terima itu sama dengan 1. Ya. Nah, resiko produsen dan resiko konsumen. Nanti kita akan juga mengenal adanya AQL dan LTPD. Nah, apa itu AQL? Apa itu LTPD? AQL itu adalah batas persentase cacat dari lot yang akan kita terima dengan probabilitas tinggi. Ya, artinya kita kasih batasan, ya. Kita kasih batasan. Kalau misalkan AQL-nya di sini 5%, ya. Kemudian sorry, ini 5% itu merujuk kepada alfa, ya. Biasanya nilai alfa yang digunakan adalah 5% dan nilai beta yang digunakan itu adalah 10%. Ya. Ini akan mengenalkan tadi AQL dan LTPD. Jadi ini dua-duanya berbicara tentang persentase cacat. Jadi ini jika lot supplier memiliki cacat mendekati AQL, dia akan diterima dengan probabilitas tinggi. Tapi kalau produknya, lotnya supplier mendekati cacat LTPD, itu dia kemungkinan besar akan di-reject atau diterima dengan probabilitas yang rendah. Ya. Dengan demikian pula, maka kita contoh misalkan AQL 1%. 1%, sedangkan LTPD-nya misalkan 6%. Ini contoh, ya, contoh. Ya. Itu artinya supplier yang sekiranya cacatnya cuma 1%, kita kategorikan dia di kelompok kanan, misalkan, di kelompok kanan. Yang suppliernya merasa dirinya memiliki kualitas yang bagus, di mana lotnya itu cacatnya cuma 1%, silakan berdiri di sebelah kanan.
Jika kalian kirim barang ke kami, maka biasanya lot kalian akan diterima dengan probabilitas yang tinggi. Kemungkinan kecil akan ditolak, ya. Sedangkan lot dari supplier-supplier yang memiliki cacat di luar di atas AQL, kita kategorikan lagi. Nah, kami masih memberikan kesempatan kepada supplier yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Silakan berdiri di kelompok tengah, ya. Jika cacat Anda sekiranya tidak melebihi 6%, kami masih kasih kesempatan untuk mengirim barang kepada kami, tapi lot Anda akan diterima dengan probabilitas yang rendah. Ya. Nah, bagaimana dengan supplier yang memiliki cacat di atas LTPD? Ya, di atas 6%. Kita kategorikan dia di kelompok yang kiri. Sorry, kalau kami masih ada kesempatan untuk menerima barang, maka kami akan menerima dari sebelah kanan dulu, supplier-supplier yang berkualitas tinggi, yang tingkat cacatnya tidak melebihi AQL. Jika tidak ada, kami akan mencoba dengan supplier yang memiliki kualitas slotnya mendekati LTPD. Ya, sehingga LTPD disebut sebagai fraksi cacat yang dapat ditolerir oleh kita dari lot supplier dan kemungkinan akan diterima dengan probabilitas rendah. Sedangkan yang sebelah kiri yang lotnya jelek banget, yang cacatnya di atas 6%, entah 10 atau 15 ya, jangan harap akan mengirim lotnya kepada kita ya. Wong yang di tengah mendekati 6% saja sudah akan diterima dengan probabilitas rendah, maka yang di kiri kemungkinan besar tidak ada probabilitas penerimaan bagi mereka. Nah, Anda akan mengenal AQL, LTPD, dan alfa beta. Pasangannya biasanya itu AQL itu dengan alfa, LTPD itu dengan beta. Ya. Dipahami dulu, kalau tidak bisa dipahami Anda bisa mengulang kembali videonya ya sambil melihat contoh berikut. Bagaimana cara merumuskan AQL, LTPD, dan alfa beta. Oke, kita akan lihat contoh yang pertama ini, bagaimana Anda bisa memahami definisi AQL, LTPD, alfa beta. Ya, pertama Anda harus cari dulu informasi persentase cacat. Persentase cacat di sana itu ada dua, ya. Ada dua informasi. Jika lot dari supplier memiliki cacat maksimal 1%, dia akan diterima dengan probabilitas dia akan diterima. Tapi kalau cacatnya 6%, kemungkinan besar dia akan ditolak. Ya. 6% dan ke atas. Jadi, kita kumpulkan dulu informasi cacat. 1% dengan 6%. Pasti 1%-nya jadi AQL, 6%-nya jadi LTPD. Ya. AQL dan LTPD. Sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, KL-nya adalah 1%, LTPD-nya adalah 6%. Ya, cacat 1% itu lotnya akan diterima dengan probabilitas yang tinggi, cacat 6% akan diterima dengan probabilitas yang rendah. Dengan demikian, Bu Yeni bisa nulis probabilitasnya. Ya, probabilitas penerimaan, simbol yang Anda kenal adalah, yang nanti akan kita banyak pakai itu adalah PA. Kalau lotnya 1% akan diterima dengan probabilitas yang tinggi. Ya, yaitu kita baca lagi di sini, probabilitas yang tinggi. Probabilitas yang tinggi itu jika lot bagus, dia akan diterima dengan probabilitas yang tinggi. Lot bagus akan diterima dengan probabilitas yang tinggi, di mana probabilitasnya 95%. Ya, dengan demikian kita bisa menulis di sini ini adalah 95%. PA-nya. Kalau PA-nya 95%, maka kita akan tolak
1 min PA ya. Jadinya 5% di sini. Nah, ingat kalau tadi Bu Yeni bilang apa? Bu Yeni bilang bahwa AQL itu selalu pasangannya dengan alfa, dan alfa itu adalah probabilitas tolak. Jadi ini terima, ini tolak. Maka ini adalah probabilitas tolak. Probabilitas tolak lot pada saat lot bagus ya. Ini lot bagus, Bu ini kasih bintang 5, lot bagus ya. Lot jelek itu dikasih bintang 1. Maka alfa adalah kembali lagi resiko produsen. Ketika lot bagus ditolak. Nah, probabilitas tolaknya adalah 5%. 5% ini datang dari mana? Sudah tahu ya, 5% ini datang dari 1 min 0,95. 0,95. 1 min PA-nya. Ini. Oke? Nah, begitu kembali lagi kita ke informasi. Pada saat lot jelek, maka lot akan ditolak dengan probabilitas 90%. Lot jelek, berarti lotnya LTPD yang bintangnya 1 akan ditolak. Kita tulis ditolak di sini 90%. 90%. Kalau ditolak 90%, maka diterimanya adalah 1 min 90%, yaitu 1 min 0,9 itu jadinya 10%. Ya. Nah, manakah nilai beta? Nilai beta itu adalah yang ini, probabilitas terima lot, berarti yang di sini. Maka ini adalah nilai beta 10%. Ya, sehingga Anda lihat AQL selalu berhubungan dengan alfa, sedangkan LTPD selalu pasangannya dengan beta. Ya. Nah, semoga Anda bisa membedakan AQL, LTPD, alfa, beta. So, di sini Bu Yeni ulangi sekali lagi, AQL dan LTPD itu adalah persentase cacat, ya. Sedangkan alfa dan beta itu adalah resiko atau probabilitas. Ya. Kalau alfa itu adalah resiko atau probabilitas tolak, resiko produsen atau probabilitas tolak, sedangkan beta itu adalah resiko konsumen atau probabilitas terima. Ya, hanya saja terima pada saat lot jelek adalah beta, sedangkan alfa adalah probabilitas tolak pada saat lot bagus. Itu alfa. Ya, semoga Anda bisa mengerti. Nanti kalau Anda tidak mengerti, Anda harus mengulang-ulang ya penjelasan ini sampai Anda bisa mengerti, karena contoh-contoh soal berikutnya mengandalkan informasi ini. Waktu di perusahaan Anda ingin merancang sampling plan, acceptance sampling plan untuk perusahaan, Anda juga akan menggali informasi ini dengan cara bertanya, Pak, kalau lot bagus itu batas cacatnya berapa? 3%, maka itu langsung menjadi AQL. Ya, nanti kalau lot bagus, kira-kira kita terimanya probabilitas berapa? Ya, sekitar 90% atau 95%. Nah, itu adalah probabilitas PA pada saat lot bagus yang akan Anda gunakan untuk mencari alfa. Begitu kebalikannya cara menentukan LTPD. Ya. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan konsep menggunakan sampling plan, di mana kita akan mulai dengan yang paling sederhana dulu. Ya, belajar itu selalu mulai dari yang sederhana, kemudian dikembangkan ke yang lebih complicated. Ya. Yang sederhana itu kita sebut sebagai single sampling plan, atau nanti banyak kita singkat menjadi SSP. Ya. Nah, tadi sudah diilustrasikan bahwa lot datang dengan ukuran lot yang kita sebut sebagai N besar, ya. Kemudian semua notasi ini akan kita gunakan, ya. Lalu kemudian dari lot itu kita ngambil sampel dengan N kecil. Lalu di perusahaan kita sudah menentukan nilai C, bilangan penerimaan yang kita sebut sebagai C. Jika cacat melebihi bilangan penerimaan, maka kita akan tolak. Jika cacat
masih di bawah atau sama dengan batas bilangan penerimaan, maka kita akan terima. Ya, begitu logika sederhananya. Tapi the important things is how we can determine this information. Ya, dua parameter penting yang akan ditentukan itu adalah N dan C. Ya, berapa sampel yang harus kita ambil dari suatu lot dan apa batas kritis bilangan penerimaannya. Ya. Sebagai contoh, supplier telur yang tadi kita diskusikan, itu kalau Anda masih ingat, ya, bagaimana kita tulis notasinya untuk contoh tadi, N-nya adalah berapa? Masih ingat? N-nya adalah 500 biji, ya. Kemudian kita ngambil sampel, tadi belum kebahas, ya. Ini yang mau kita tentukan. Misalkan kita ngambil N sama dengan, tadi sudah sempat Bu Yeni singgung, kita ngambil 20 biji, ya. Lalu kita punya bilangan penerimaan yang kita sebut sebagai C, artinya tidak boleh ada cacat, ya, tidak boleh ada cacat. Tidak boleh ada cacat, ya. Maka pada saat supplier A ketemu cacatnya 1, itu kita simbol sebagai D. D itu adalah jumlah cacat itu 1 untuk supplier A. Untuk supplier A, D-nya 1, maka dia masuk ke kategori yang mana? Yang atas ini. Ya, karena cacatnya 1 dan cacat itu di atas bilangan penerimaan, maka lot dari supplier A di reject. Ya, kalau cacatnya 0, berarti dia masuk ke kondisi yang diterima. Ya, itulah logika sederhana bagaimana melakukan sampling penerimaan tunggal atau SSP, Single Sampling Plan. So, ingat N besar, N kecil, C, dan D. Dan nilai N dan C menjadi tugas dari kita sebagai seorang supervisor atau karyawan yang supervisor atau staf yang bekerja di Departemen Kualitas untuk mengedukasi, untuk merancang sampling penerimaan dan mengedukasi kepada karyawan kita. Ya, jadi Anda harus sadar bahwa ketika Anda lulus sebagai sarjana teknik industri, Anda akan ditempatkan di posisi sebagai bagian perencanaan, ya, bukan bagian melakukan, ya. Sambil bertanya, ini inspeksinya gimana? N-nya harus berapa? C-nya berapa? Anda bukan sebagai orang yang bertanya hal tersebut, tapi Anda lah yang nantinya sebagai orang yang menentukan dengan kondisi seperti ini, sebaiknya N-nya harus ngambil berapa dan C-nya berapa. Baik. Nah, perancangan single sampling plan bisa menggunakan berbagai cara. Karena di kurikulum baru ini, PKS menjadi KCR dan ada tambahan baru, maka yang diperkenalkan kepada Anda itu adalah metode yang paling gampang dan metode yang paling sering dipakai. Metode yang paling sulit dihilangkan. Ya, itu dikenal dengan metode table groups, ya. Jadi kalau Anda nanti ikut lomba, ya mungkin itu dipakai, ya. Tapi kalau Anda menggunakannya secara praktis di dunia kerja, maka biasanya yang mudah atau yang sering itu digunakan. Nah, yang mudah itu disebut sebagai nomograf, sedangkan yang sering digunakan itu disebut sebagai militer standar, ya, military standard. Ya. Nah, bagaimana cara penggunaan monograf? Monograf ini ada di gambar di slide, juga ada di modul Anda. Nah, khusus nomografnya juga ada di ULS ya, supaya lebih jelas dan lebih besar. Nah, cara penggunaannya adalah seperti ini. Yang sebelah kiri ini menentukan persentase cacat, ya, persen cacat. Jadi, apakah AKL atau LTPD? Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini menyatakan resiko tadi atau probabilitas, ya, probabilitas atau resiko, probabilitas atau resiko, ya.
Jadi hubungkanlah AQL dengan probabilitas atau resikonya. Tapi yang di sini itu adalah probabilitas penerimaan ya, probabilitas penerimaan. Yang ditulis di sini itu adalah probabilitas, yang dicari di sini itu adalah probabilitas penerimaan ya. Nah, contoh di soal AQL-nya 1%, alfanya 0,05 ya. LTPD-nya 6%, betanya 10%. Nah, kalau dilihat bahwa alfa itu probabilitas tolak, maka probabilitas terimanya adalah 95%. Sedangkan beta itu sudah probabilitas terima, maka PA-nya tetap 10%. Mari kita hubungkan AQL 1% dengan 95 dan beta 6, LTPD 6% dengan beta 10%. Ya. Anda tinggal tarik garisnya, ya, tinggal tarik garisnya, Anda akan mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Ini adalah AQL-nya, AQL 1%, Anda tarik dengan LTPD ya, Anda tarik dengan AQL dengan PA 95%. AQL dengan PA 95%, sedangkan LTPD dengan PA 10%. Ya. Nanti kita akan mendapatkan intersection-nya. Ya, intersection-nya ada di ini. Intersection-nya ada di sini, ya. Di tempat love itu. Nah, dari intersection itu kita draw. Kita draw untuk mendapatkan N dan C-nya, ya. Sekiranya di sini ya, sekiranya di sini. Ini karena pakai kira-kira, maka nomograf adalah satu alat yang sederhana tapi tingkat akurasinya rendah ya. Jadi ini misal di sini ini tarik gitu ya. Ini di sini tuh menunjukkan N-nya ya. Kalau tadi di sini 100, di sini 110 ya. Jadi kita mau ke titik ini. Ke titik yang 110 ini ya. Kemudian kita straight lagi ke bawah, ini menentukan nilai C-nya. Jadi ini nilai C-nya 2. Ya, C-nya 2. Sehingga kita bisa tulis di sini bahwa N-nya adalah 110, kemudian C-nya adalah 2. Ya, gampang kan ya? Gampang. Nomograf itu paling gampang. Ya, tapi memang begitulah, intinya adalah bagaimana kita sebagai supervisor atau sarjana teknik industri, kita mampu membuat perencanaan yang akan digunakan oleh bawahan kita. Ya, nomograf. Setelah kita mendapatkan ini, ya sudah, perencanaan sampling kita selesai. Ya. Kemudian perencanaan sampling ini akan digunakan untuk berbagai macam perhitungan yang tujuannya adalah memprediksi. Ya, sebelum sesuatu itu terjadi, kita menghitung, memprediksi. Tujuannya kan gitu. Kalau sarjana teknik industri, nggak tunggu jadi dulu. Kalau mau bangun pabrik, nggak tunggu pabriknya baru mau dibangun baru mikir. Tapi ngitung dulu mau bangun pabrik. Hitung butuh mesin berapa, layoutnya gimana. Sama, kita mau prediksi kalau kita punya tingkat cacat sekian, akan dikirim ke perusahaan dengan sampling penerimaan sekian, berapa probabilitas barang kita diterima. Itu juga kita bisa prediksi. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat ya, nanti bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Perancangan sampling, metode yang berikutnya adalah dengan menggunakan militer standar. Military standard ini merupakan standar yang dikembangkan pada saat Perang Dunia Kedua, terutama di dunia militer, makanya namanya military standard. Jadi versinya itu 105. Kalau untuk yang atribut
Kalau untuk yang variabel versinya lain lagi ya. Untuk 105 sudah direvisi beberapa kali sampai ke versi 105E dan pemakaiannya sangat luas ya, termasuk di industri, bukan hanya di daerah militer, di militer tapi sudah ke berbagai industri karena pada saat itu military standard digunakan untuk menyampling, melakukan inspeksi terhadap senjata-senjata yang diterima oleh tentara. Ya. Nah, militer standar yang 105E untuk kategori atribut juga disediakan untuk SSP, DSP, dan MSP. Kita akan mulai dengan penggunaan SSP. Di militer standar itu, tadi kalau ada informasi AKL dan LTPD, maka di military standard itu lebih banyak menggunakan informasi AKL. Ya, AKL. AKL yang digunakan juga berbeda-beda. Kalau untuk cacat yang major atau cacat untuk karakteristik kualitas yang major, artinya kritis, kita gunakan AKL yang semakin ketat. Sedangkan untuk cacat yang minor, kita gunakan AKL yang lebih longgar, ya AKL yang lebih rendah, itu 2,5%. Contoh misal. Nah, maksudnya cacat major atau karakteristik kualitas kritis dengan karakteristik kualitas atau cacat minor itu, contohnya misalkan di PC, monitor. Ya, kalau yang minor-minor itu berarti cacatnya itu tergantung dari cacatnya seperti penampilan, appearance. Apakah monitornya lecet, ya, warnanya mungkin tercampur, ada bintik-bintik kotornya, itu kita sebut sebagai cacat minor. Kalau cacat major atau cacat kritis, ya, karakteristik kualitas kritis itu contohnya adalah misalkan monitornya tidak bisa nyala atau pixelnya rusak gitu ya, atau monitornya tampilannya itu goyang. Nah, untuk karakteristik kualitas yang kritis atau cacat major, kita bisa menggunakan AKL yang lebih ketat, maksudnya lebih mendekati 0 ya, lebih mendekati 0. Nah, karena semakin kecil nilai AKL itu akan menghasilkan inspeksi yang semakin ketat ya. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan apa yang dimaksud dengan inspeksi yang lebih ketat ya. Masuk pokok pembahasan OC atau Operation Characteristic Curve ya. Nanti penggunaan militer standar itu akan merujuk kepada tabel-tabel ya, banyak tabel-tabelnya, nggak ada hitung-hitungannya ya, tabel-tabel. Nah, untuk melihat tabel ini kita pahami dulu level inspeksi itu ada dua, general sama spesial. Kalau general itu defaultnya umum. Kalau spesial itu kalau sampelnya terlalu kecil ya, barang yang datang itu dikit banget, sehingga sampel yang harus kita ambil juga dikit ya. Sekali kirim dikit karena mungkin langka, bisa juga karena produksi yang lambat ya dari suppliernya ya, outputnya lambat. Atau kalau di in proses A ke proses B, proses A production rate-nya terlalu too slow ya, jadi outputnya rendah sehingga memungkinkan menggunakan level inspeksi spesial. Nah, untuk yang general sendiri itu ada 3, level 1, level 2, level 3. Biasanya kita menggunakan default level 2. Sedangkan untuk yang spesial itu ada 4 level. Ini tidak ada defaultnya, mau yang dipakai mana terserah ya. Usually ini yang paling sering digunakan ya. So I will give stamp ting 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 5 stamp. Okay, 5 stamp means that usually people use this ya. Okay, penggunaannya seperti tabel ini. Kita lihat tabel berikut ini ya. So
Anda harus melihat informasi yang terkait pertama lot size kita, ya. Lot size kita ini, lot size kita itu dilihat dari sini. Ya, setelah kita mengetahui lot size, kemudian tadi general inspection usually ya, general level 2 ya. Kita lihat contoh berikut ini, contoh soal berikut ini. Jadi ini contoh soalnya adalah jika diketahui lot size 2000, kemudian AKL-nya 0,65%. Coba kita sekarang membayangkan lot supplier mengirimkan telurnya seisi 2000 butir kepada kita untuk pabrik roti kita, ya. Kemudian karakteristik kualitas yang diuji coba itu, di tes itu atau diinspeksi itu adalah apakah telurnya busuk atau tidak, ya. Cara inspeksinya macam-macam ya. Kalau saya Bu ini sering lihat orang ibu-ibu ke swalayan kalau beli telur itu dikucek-kucek, ya, atau dilihat, ya. Kalau dikucek itu goncangannya itu dalamnya seperti ada goncangan yang cukup keras, ya itu bisa dikatakan telurnya sudah tidak bagus, ya. Atau dipecahin, gitu kan? Dipecahin seperti itu. Atau ciri-ciri khas, ada gambar-gambarnya atau ciri-cirinya, ya, hal yang perlu diinspeksi. AKL-nya 0,65% karena itu karakteristik kualitasnya terkait dengan telurnya bisa dipakai atau tidak, termasuk kategori major atau kritis, maka AKL-nya cukup ketat, 0,65%. Level 2, level umum 2 itu adalah starting point atau default yang sering dipakai orang. Ya, nah ini Anda menggunakan tabel tadi, ya, untuk melihat, ya. Tadi di sini lot size-nya 2000, kemudian lot size-nya 2000, kemudian kode inspeksinya adalah K. Nah, setelah mendapatkan kode K, kemudian kita carilah tabel militer standar 105, ya. Anda harus memastikan bacanya seperti ini, ya, militer standar 105E untuk atribut single sampling plan, ya, normal untuk yang normal. Setelah itu kita akan lihat kode K-nya di sini, kode K. Jadi sepanjang ini adalah yang akan kita pilih. Lalu kemudian AKL-nya 0,65%. Jadi harus Anda perhatikan bahwa tabel yang ada di atas ini, nilainya itu, nilai AKL-nya yang Bu Yeni blokin, nilai AKL-nya sudah dalam bentuk persentase, ya. Jadi ini AKL dalam persentase. Oke, kemudian 0,65K, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya ini adalah 0,65, ya, 0,65%. Kodenya adalah K. Ya, kita lihat bahwa ini adalah samplingnya kita. Samplingnya kita, ya. Hasilnya adalah apa? N-nya dilihat dari mana? Dilihat dari yang Bu Yeni lingkar ini, ya. N-nya 125. Kemudian acceptance number atau bilangan penerimaannya adalah 2, ya. 2, sedangkan reject number-nya adalah 3, ya. Biasanya reject kita cuma lihat accept-nya, reject-nya 3. Apa artinya ini? Apa artinya? Artinya jika ada lot datang sebanyak 2000, kita akan mengambil telur sebanyak 125 biji. Kemudian kita cek, jika ditemukan cacat 0 atau 1 atau 2, maksimal 2 cacatnya, maka kita menyatakan lot tersebut diterima. Kalau cacatnya lebih dari 2 atau 3, 4, dan seterusnya, kita akan menolak lot tersebut. Ya. Inilah yang kita sebut sebagai sampling plan, perencanaan sampling penerimaan untuk atribut. Nah, gampang bukan?
Gampang ya. Nah, sekarang Bu Yeni kepingin Anda mencoba sendiri SSP untuk ketat dan longgar ya. Silakan dikerjakan, nanti kunci jawabannya akan kita bahas pada saat sesi diskusi. Oke. Nah, untuk penggunaan militer standar ada sedikit keribetan karena ada proses perubahan kondisi ya. Memang starting point-nya kita adalah normal. Tapi kalau selama kita memberlakukan normal, kelihatannya hasil inspeksi terhadap supplier kita, misalkan kita berbicara konteks incoming, menunjukkan performa yang konsisten, maka kita bisa berpindah ke Titan. Ya, tapi ada syaratnya, itu dikatakan bahwa saya ulangi ya, kalau kondisi dari supplier kita memburuk, kita bisa memperketat dengan Titan. Ya, ada kondisi yang harus kita penuhi, yaitu di sini, ya. Artinya kalau dari 5 lot berturut-turut, ada 2 lot yang ditolak, maka sudah saatnya kita berpindah dari normal menjadi ketat. Tapi kebalikannya, Titan juga bisa kembali ke normal ya, dengan kondisi jika diperiksa dalam kondisi Titan ketat selama 5 lot berturut-turut, Anda akan diterima lotnya, maka bisa berpindah ke normal. Ya, begitu kebalikannya, normal berpindah ke reduce, ya, atau reduce berpindah ke normal, ya. Cuman untuk melonggarkan dari kondisi normal ke reduce itu harus kondisi N. Artinya ketiga persyaratan ini dipenuhi. Baru bisa memenuhi kondisi berpindah dari normal ke reduce atau longgar. Tapi kalau dari reduce ke normal, dari longgar berpindah ke normal itu salah satu kondisi memenuhi, langsung pindah ke normal. Ya. Jadi dari normal supaya bisa dilonggarkan itu 10 lot berturut-turut harus diterima, disetujui oleh atasan. Kemudian proses produksi steady state dari proses sebelumnya atau dari supplier. Kalau dari longgar ke normal, 1 kali saja reject sudah berpindah dari longgar ke normal. Belum kita ngomong hal-hal yang lain. Ya, jadi salah satu dari poin ini terpenuhi, maka kondisi sudah bisa berpindah. Ya. Nah, jika penerapan ketat sudah dilakukan dan dalam 10 lot berturut-turut masih berada di dalam kondisi ketat, tidak ada perbaikan untuk berpindah ke normal, maka kita anjurkan untuk memberhentikan atau memutus kerjasama tersebut. Jadi kalau itu incoming, maka kita memutus hubungan dengan supplier tersebut. Kita mencoba mencari alternatif ke supplier lain. Tapi kalau itu adalah proses sebelumnya, proses sebelumnya artinya bahwa inspeksi akan dihentikan dan segera harus dilakukan perbaikan proses. Oke, nah kebetulan kita akan mengecek hasil pengerjaan Anda ya. Nah ini adalah SSP untuk untuk ketat ya, SSP untuk ketat karena begini butuh untuk penjelasan. So tadi kodenya sama, K, sampelnya 125. Bu ini tarik sampai ketemu 0,65 ya. Yang ini ya 0,65%, ya kan? Ya, ketemulah acceptance number-nya adalah 1. Ya. Acceptance number-nya adalah 1. Sehingga cara penulisannya adalah N 125, acceptance number-nya 1. Kita kembali lagi ke slide-nya tadi. Ya, begitulah sehingga Anda mendapatkan normal itu ambil 125, jika cacat kurang dari sama dengan 2 kita accept, kalau lebih kita reject, kalau ketat ambil 125
untuk sampelnya, kalau cacatnya kurang dari sama dengan 1, kita terima, atau acceptance number-nya 1. Maka Bu Yeni akan mencoba menggambarkan kepada Anda ilustrasi perpindahan aturan switching, ya, sederhana. Contoh lot pertama kita periksa under kondisi inspeksi normal, kita ngambil 125. Yang merah di sini, yang ditunjukkan di sini itu adalah hasil inspeksinya. Hasil inspeksi ternyata menunjukkan 0, berarti accept, ya, terima. Berikutnya juga ini masih terima, betul. Ini 3, ya, di atas acceptance number reject, kemudian ini terima, ini reject. Nah, perhatikan, aturan switching mengatakan bahwa jika 5 lot berturut-turut, di dalam 5 lot berturut-turut ada reject 2 saja, maka inspeksi berikutnya berpindah ke kondisi ketat. Ya, jadi kalau tadi ini normal, ini sudah ketat. Caranya ketat adalah ketika datang 125, yang ini, bilangan penerimanya sudah yang namanya ketat. Pengetatan bisa terjadi di number of sample, pengetatan juga bisa terjadi di bilangan penerimaan. Nah, ini 2. Kalau tadi pakai kondisi normal masih keterima, ini pakai kondisi ketat sudah tidak diterima sehingga reject. Ya, begitu seterusnya kalau rejectnya ketatnya itu reject terus selama 10. Jadi 10, maaf saya ulangi, 10 lot berturut-turut masih dalam kondisi inspeksi ketat, maka dianjurkan untuk tidak meneruskan proses inspeksi terhadap supplier tersebut atau proses kita yang sebelumnya. Oke, nah setelah Anda mendapatkan sampling plan, tadi seperti Bu Yeni sampaikan bahwa Anda nanti akan di manajemen training di training untuk menduduki posisi supervisor atau manajemen, ya, middle management up gitu. Nah, kemampuan Anda adalah digunakan untuk selain merancang, mampu memprediksi melalui berbagai perhitungan. Nah, proses prediksi ini pada sampling penerimaan bisa menggunakan bantuan karakteristik operasi curve, ya, kurva karakteristik operasi atau OC curve dari kata operations karakteristik curve atau OC curve, ya. Nah, OC curve ini menggambarkan seberapa ketat atau sensitifnya planning kita, ya, dengan cara menggambarkan antara persentase cacat dengan probabilitas penerimaan. Jadi kalau grafiknya biasanya bentuknya gini, ya, sumbu X dan Y, maka sumbu Y itu adalah probabilitas penerimaan, sumbu X-nya adalah persentase cacatnya, ya. Tujuannya nanti kita akan melihat fungsinya. Nah, kita akan coba lihat latihan soal berikut ini, ya. Nah, Mr. Speed memiliki dan mengoperasikan sebuah pabrik manufaktur. Dia menerima pengiriman 1000, terus dari 1000 dia menerima pengiriman dalam bentuk 1000 lembar kaca. Dari pengiriman tersebut dia ambil 89, ya. Kemudian jika ditemukan cacat lebih dari 2, dia kembalikan atau reject. Lalu yang A dan B itu pertanyaannya, ya. Yang pasti sekarang sudah tidak sulit lagi bagi Anda dari informasi ini diterjemahkan menjadi notasi ini, ya. N1000, N kecil 89, C 2. Bilangan penerimaannya 2. C atau acceptance number itu sama. Nah, yang A ini jika ditemukan cacat 5, sudah pasti kita mengambil keputusan adalah benar. Keputusannya adalah reject, ya. Nah, keputusan jawaban A itu adalah jawaban praktikal, ya. Lot datang, kemudian dilakukan inspeksi sesuai dengan planning, perencanaan, kemudian ditemukan cacat 5, lalu di reject, ya. Itu praktikal, real inspection terjadi. Tapi kalau B itu adalah kemampuan kita memprediksi melalui berbagai perhitungan.
Ya, jika misalkan seorang supplier dari Mr. Smith telah mengetahui tingkat kualitas dari perusahaan dia. Wah, barang saya itu tingkat kualitasnya 3% cacatnya. Ya, artinya dalam 100 itu ada 3 lembar yang cacat. Dalam 1000 ada 30 yang cacat, gitu kan? Nah, kalau saya ngirim ke Mr. Smith, apakah lot saya diterima enggak? Dan kalau diterima, berapa probabilitasnya? Ya. Nah, nilai prediksi ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena dengan memprediksi, kita bisa mengambil tindakan. Ya, contoh misalkan Bu Yeni atau seseorang cowok suka sama seorang cewek A sama A, cowoknya A, ceweknya B. Nah, A kepingin apa ya? Mengutarakan nembak ya. Ya, dengan kondisi seperti ini, jika kita memiliki tingkat cacat 3%, terkena sampling penerimaan seperti ini, berapa probabilitas lot akan diterima. Jadi kita bisa memprediksi sebelum itu terjadi, ya. Jadi nggak nunggu barangku kalau 3% sampai sana reject atau accept ya. Enggak, kita sudah bisa memprediksi, ya. Mari kita lihat jika tingkat cacat lot 3%, berapa probabilitas penerimaannya. Sekedar mengingatkan bahwa untuk perhitungan persentase cacat dan perhitungan probabilitas penerimaan, kita bisa menggunakan pendekatan apakah pendekatan distribusi hipergeometrik atau binomial ataupun Poisson. Ya, jadi karena tabel binomial itu terbatas n-nya, biasanya tabel binomial terbatas sampai N25, maka mayoritas perhitungan kita banyak menggunakan distribusi Poisson untuk mendekati distribusi binomial. Ya, ini adalah contoh perhitungan. Tadi P-nya kita 3% ya. 3%, berarti yang ini. Ya, yang ini. Probabilitas penerimaannya PA. Ya, tadi kita sudah bahas ini adalah PA. Bagaimana cara menghitung PA? Ya, kapan kita akan menerima lot? PA adalah probabilitas. Kita akan menerima lot jika cacat kita kurang dari sama dengan 2. Ya, kurang lagi sama dengan 2. Kemudian kita menggunakan distribusi Poisson. Poisson butuh lambda. Karena ini lewat Zoom, maka lambdanya Bu ini tulis lambda ya. Ada simbolnya. Lambda sama dengan N kali P ya. N kali P. Sama dengan N kali P. Maka N kita adalah 89, sedangkan P kita adalah 3%. Ya. Kita akan mendapatkan nilai 0,89 kali 3 ya. Sehingga lambda kita adalah 2,67. Maka dengan menggunakan tabel distribusi Poisson dengan lambda 2,67 kalau ada, kalau tidak kita gunakan yang mendekati ya. Gunakan yang mendekati. Kita cari probabilitas T atau cacat lebih kurang sama dengan 2. Ya, untuk untuk lambda 2,67 kita cari di tabel, kemudian kalau nggak ada kita cari yang mendekati, ya Anda akan mendapatkan nilainya seperti ini, more or less akan mendekati ya, akan mendekati 0,4985. Artinya kalau lot kita memiliki kualitas 3%, kira-kira hanya 49% akan keterima. Jadi probabilitas penerimaannya tidak cukup tinggi 50-50. So, setelah kita memprediksi sekitar 50%, kita bisa mengambil tindakan. Ya, apakah
proses seleksi telur yang akan kita kirim ke lembaran kaca, ini berbicara tentang lembaran kaca. Lembaran kaca yang akan dikirim ke Mr. Smith semakin ketat dari kita supaya barangnya kualitasnya lebih bagus, atau memperbaiki proses kita supaya tingkat cacatnya bisa lebih baik lagi, ya. Nah, kalau kita lihat kalau tingkat cacatnya kita di 0,01 atau 1% tadi ini 0,3, 0,1%, maka probabilitas penerimaannya cukup tinggi, ya. Titik-titik untuk membentuk OC curve, kita bisa mencoba berbagai macam persentase cacat. Usually we start with 0% di poinnya ini. Kemudian ada AQL, kita bisa masukkan AQL. Kemudian kita bisa masukkan LTPD. Lalu yang terakhirnya adalah batas maksimum cacat sekitar 10-15. Nah, biasanya kalau ini Anda ngitung lagi, ini sampai ujung itu mendekati 0. Ya, kurva-kurvnya itu biasanya seperti ini. Ya, Bu ini akan coba stop share dulu slide ini. Kita akan mencoba melihat tabel distribusi Poisson untuk lambda 2,67 P D lebih kecil sama dengan 2. Ya, setelah Bu ini pindah share screen, pindah ke tabel, maka semua tulisan ini akan hilang, ya. Ya, tapi Anda bisa rewind. Bu ini tidak bisa, ya, hilang semua. Nanti kalau waktu kembali balik. Oke? Kita akan mencoba, kita akan lihat di sini bahwa 2,67 ya, 2,67 sekitar yang ini ya. 2,67. Ini baris ini ya, baris ini. Ya, ini yang ini P D lebih kecil sama dengan 2, kemudian 2,67-nya itu berada di antara ini ya, berada di antara ini. Bisa interpolasi ya. Kalau terlalu jauh 2,7 kan nggak ada. 2,67 kan cukup jauh ke 2,6 dan 2,8 bisa interpolasi. Tapi kalau tadi 2,61 ya tinggal digenapkan ke 2,6 lambdanya. Ya, atau Anda bisa menggunakan bantuan Excel ya, bantuan Excel. Sekali lagi Bu ini bisa lihat tabel distribusi Poisson, tabelnya bisa dilihat juga di ULS ya, bisa diunduh di ULS. Atau barangkali kita menggunakan rumusnya dari ini, dari Excel ya. Jadi kita bisa menggunakan Poisson. Kita bisa menggunakan Poisson. Ini yang ini. Poisson distribusi. Duanya ini tandanya apa? 2,2 ini tandanya apa? Belakangnya tinggal ditulis true ya. Angka ini adalah angka, oh kok 2,2 ya ini? Ini maunya yang bukan 2,2, 2,67 ya. Oke, kita ubah dulu 2,67. 2,67. Hasilnya mendekatilah ya. Kalau tabel di slide itu menggunakan distribusi binomial. Ya. 2,67. So, ini adalah apa? Ya. Kalau 2 ini berarti P, D lebih kecil sama dengan 2. Kalau yang ini, 2,67 itu adalah nilai lambda. Belakangnya harus pakai true. Ya, ketemu 0,5. Ya, probabilitas kita tidak cukup tinggi. Sehingga kemungkinan besar diterima, kemungkinan besar juga ditolak. Kalau kita ngirim ke Mr. Smith lembaran kacanya. Dengan tingkat kualitas 3%. Ya, tergantung strateginya kita kalau sudah mendapatkan angka tersebut. Apakah Mr. Smith ini adalah pelanggan utama kita? Kalau pelanggan utama kita, maka kita harus meningkatkan
kualitas proses, kualitas lot kita agar PA-nya bisa meningkat. Tapi kalau kita tetap mau membiarkan lot kita seperti itu, maka ketika kita kirim possibility-nya 50-50. 10 kali kirim 50, 5 kali di reject, 5 kali diterima. Itu namanya 50%. Ya. Oke, nah ini cara perhitungan Poisson distribution. Duanya itu mengacu kepada D lebih kecil sama dengan 2, probabilitas penerimaannya. 2,67-nya mengacu kepada lambda, true-nya karena kita pilih kumulatif ya, karena kita mau cari PD lebih kecil sama dengan 2. Ketemulah probabilitas 50% ya. Ini di tabel hampir mendekati lah ya, karena ini menggunakan distribusi Poisson, sedangkan yang di tabel yang di slide itu menggunakan distribusi binomial. Ya. Nah, sebagai seorang supplier yang tahu dengan persentase cacat 3%, kemungkinan besar akan diterima cuma 50%. Artinya, dalam 10 kali ngirim, 50 kali akan diterima, 50 dalam 10 kali pengiriman 5 kali akan diterima dan 5 kali akan ditolak gitu ya. Itu namanya probability 50%. Ya. Nah, kalau misalkan Mr. Smith itu adalah pelanggan utama kita, maka kita harus memperbaiki kualitas lot ya. Kalau dari OC curve-nya, kalau dari OC curve-nya kita bisa melihat bahwa ini ketika kita sekarang berada di posisi sini ya, kalau kita meningkatkan kualitas kita ke sini maka probabilitasnya akan naik dahsyat gitu kan ya. Ya kita harus memperbaiki. Kalau kita semakin menurun maka probabilitas penerimaan kita akan semakin kecil, yang pink ini semakin kecil ya. Nah itu gunanya OC curve. Oke, nah OC curve ini semakin terjal dia semakin bagus atau semakin ketat ya. Jadi yang Bu Yeni blok biru ini adalah terjal banget. Terjal banget. Kalau kita pakai OC curve ideal memang betul ya. Ini satu. Ketika ini PA ya, di sini PA ya. Ini cacat. Ketika cacat kita 0, maka probabilitas penerimaan kita 1. Ketika kita cacatnya AQL atau katakan ini AQL, maka langsung dia anjlok ya. Bu ini ganti dulu warna lain. Dia langsung anjlok ya. Jadi ini adalah curve ideal. OC curve ideal ya. Ketika barang kita bagus diterima, ketika barang kita jelek langsung ditolak ya. Tapi ini sangat ketat. Kalau ini yang kita jalankan, kita bisa saja tidak memiliki supplier. Kalau ini kita jalankan di proses A untuk menuju ke proses B, bisa saja proses A itu karyawannya stres-stres karena inspeksinya terlalu ketat. Nah, semakin terjal OC curve-nya itu menunjukkan semakin bagus, semakin ketat. Nah, ini perbandingannya. Ini untuk N yang sangat berbeda-beda, C-nya sama, bilangan penerimanya sama. Maka Anda akan melihat bahwa yang bagus itu adalah yang ini, yang semakin terjal ini yang bagus. Ya. Artinya, semakin besar Anda, semakin besar kita N-nya semakin besar, maka sampel penerimaan itu semakin ketat. Ya. Jadi ini N50, N75. Jadi semakin ketat sampel penerimaan bisa dilakukan dengan memperbanyak sampel. Ya. Atau yang satunya, yang bawah itu N-nya tetap, ya. C-nya yang berubah. Anda lihat yang mana yang lebih terjal. Oh, yang lebih terjal itu adalah yang ini. Artinya, untuk N yang tetap, C semakin kecil, bilangan penerimaan semakin kecil, maka dia akan menghasilkan sampling plan yang semakin ketat. Ya, itu terbukti tadi.
waktu switching dari normal ke ketat, ya, sampelnya tidak berubah 125, contoh yang sebelumnya, tapi bilangan penerimaannya berubah dari semula 3 menjadi 2. Ya, itu termasuk pengetatan proses inspeksi. Ya. Kemudian atau N dan C-nya berubah secara proporsional, ya. Kita lihat kalau yang lebih ketat itu adalah yang ini ya, garis yang ini. Jadi yang ini. Ya, pilih mana? Katanya N semakin besar, sampling plan-nya semakin ketat. Kebalikannya, C semakin kecil, semakin ketat. Tapi ketika kita dihadapkan dilema, memilih mana, maka dilihat di sini, ya. N38 menjadi N300 akan menghasilkan sampling yang lebih ketat, walaupun nilai C-nya mengalami pembesaran. Ya, jadi yang lebih berpengaruh terhadap terjalan atau tidaknya OC curve kita, ketat atau tidaknya sampel kita itu dipengaruhi dari jumlah sampel yang semakin banyak akan menghasilkan sampling plan yang semakin baik sebenarnya, ya. Dibandingkan trade off-nya dengan C, ya, bilangan penerimaan. Oke. Baik. Nah, setelah kita berhasil menggunakan nomograf atau military standard 105E untuk merancang sampling plan, yaitu N kecil dan C kecil, lalu kita menggunakan hasil rancangan kita untuk membuat OC curve yang tujuannya adalah melihat sensitivitas atau ketat tidaknya sampling kita, atau bisa kita gunakan untuk memprediksi PA, probabilitas penerimaan. Ya, setelah itu kami akan mengenalkan satu konsep yang disebut sebagai rectifying inspection. Ya, jadi rectifying inspection itu adalah satu treatment yang kita lakukan pada saat sampling agar nantinya persentase cacat dari lot tersebut bisa berkurang. Nah, bagaimanakah treatment tersebut? Treatment tersebut menarik untuk disimak ya. Jadi kita punya lot yang datang dengan fraksi cacat yang kita sebut sebagai PO. Kemudian masuk ke dalam sampling plan tadi, sampling plan yang sudah kita rencanakan, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan accept dan reject, ya. Kemudian kalau yang accept, ya dia akan kita terima dan kita masukkan ke dalam pabrik kita, di mana dia akan mempertahankan fraksi cacat P0. Ya, semula katakan P-nya 3% gitu. Kalau diterima ya dalam lot tersebut ada cacat 3% gitu kan. Sedangkan treatment yang kita berikan di satu sisi yang lain itu adalah jika di reject, ya, jika di reject, maka kita akan jika di reject, maka kita melakukan treatment. Semua lot akan diinspeksi 100%. Lalu barang yang jelek kita kembalikan, minta dia ganti yang bagus. Ya, sedangkan barang sisanya kita terima. Sehingga ketika kita menerima barang tersebut sampai ke pabrik kita, maka fraksi cacatnya dia akan menjadi 0. Ya, ini 0%. Ya, bentar. 0%. Ini 0%, sedangkan ini adalah P0, ya. Kondisi awalnya P0. Maka dengan demikian, untuk jangka panjangnya, penerapan rectifying inspection kadang tidak ada cacat, kadang P0, kadang tidak ada cacat, kadang P0. Begitu seterusnya, maka kualitas lot akan semakin baik yang kita sebut sebagai P1. Ya. Di mana P1 untuk jangka panjang dia akan senantiasa di bawah P0. Itu adalah treatment yang kita berikan kepada sampling plan, ya, agar kualitasnya bisa membaik dengan treatment ini. Jika barang cacat, kita inspeksi semua, yang bagus kita terima, yang cacat kita minta dikembalikan kepada mereka untuk diganti dengan yang bagus. Ya, rectifying inspection. Nah,
di sini secara logika, maka ada muncul istilah yang disebut sebagai AOK ya, AOK. AOK ini adalah AOK. AOK itu menunjukkan nilai dari P0. Nilai dari P0 ya. Kemudian harus Anda perhatikan juga waktu awal masuk kan pakai sampel N. Ya. Kalau dia melewati jalur biasa berarti yang kita inspeksi kan cuma N. Kalau dia melewati jalur yang di-reject, maka kita inspeksi total. Semua lot kita inspeksi. Ya, jadi kadang kita inspeksi N kecil, kadang kita harus inspeksi N besar, karena lot ditolak itu kan kita harus inspeksi total. Maka secara kontinu, jangka panjang, maka jumlah lot yang diperiksa pada kondisi rectifying akan lebih besar ya daripada N itu sendiri. Itu kita sebut sebagai AT. Ya. Tiga. Ya, ATI. Nah, singkatannya adalah ini. AOQ itu adalah average outgoing quality. ATI itu adalah average total inspection. Ya, Anda bisa menggunakan rumus yang ada. Ya, rumus yang ada ini untuk berhitung. Ya, untuk berhitung. Ya, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Contoh soalnya yang tadi ya, yang N 10.000 kemudian ketemu 89 ya, Mr. Smith dengan lembaran kacanya, ya ternyata dia menerapkan rectifying inspection. Jika lot yang disuplai ke sana itu ditolak, maka semua lembaran kaca itu diinspeksi 100%. Ya, nah namanya rectifying inspection. Ya, mari kita ngitung PA dulu. Saya rasa Anda semua sudah bisa menghitung PA ya. PA-nya 1% ya, PA 1%. Mengulang dengan cara perhitungan yang sama, kita masukkan ke dalam rumusan AOK dan ATI. Ya, AOK dan ATI. Tadi PA-nya begini ke sini ya, N89C2 ya. Kita ke slide sebelumnya. Ya, PA itu sama dengan probabilitas D lebih kecil sama dengan 2. Ya, di mana persentase cacatnya 1% ya. Persentase cacatnya untuk P sama dengan 1%. Ya, hasilnya bisa kita lihat pada slide di depan ya. Slide di depan atau perhitungan yang tadi Bu ini sudah ajarkan, kita ketemu 0,937 ya. Tinggal dimasukkan rumusannya di sini. Ini sama dengan PA 0,937 dikalikan P persentase cacat kita, lalu dikalikan N 10.000 dikurang N kecil 89. Ya. Dibagi 10.000. Anda akan mendapatkan hasilnya ya. Silakan dihitung. Kalau nggak salah, Bu ini mendapatkan hasilnya sama dengan 0,928%. Ya, you see, semula cacat kita 1%. Karena penerapan rectifying inspection secara jangka panjang, dia turun menjadi 0,928%. Kalau 1% itu cacatnya sudah kecil ya. Ya, sudah kecil di sebuah perusahaan. Kalau tadi 10% mungkin lebih efek lagi ya. 10% turunnya lumayan banyak AOK-nya. Dari P awal, kualitas lot awal bisa meningkat ke kualitas lot AOK. Tapi konsekuensinya adalah jumlah yang diinspeksi menjadi lebih banyak karena ada reject lot tadi ya. Kayak ini dimasukkan 89 tambah 1 min PA 0,937 kali
N-nya 10.000 dikurangi 89. Kalau Anda hitung, dicoba hitung ya, jangan dilihat aja. Dilihatlah, bosan nanti dengerin Win tanpa Anda coba. Sama dengan 713,39 atau kalau digenapkan menjadi 714 unit. Ya, so can you imagine ketika kita menerapkan ratifying inspection yang semula kita cuma inspeksi 89, rata-rata inspeksi 89 menjadi rata-rata 714. Kenapa? Karena kadang kita inspeksi 89, kadang kita harus inspeksi total 10.000 kalau lotnya ditolak, kadang 89, kadang 10.000, kadang 10.000, kadang 89. Itu secara terus-menerus kalau di rata-rata keluarnya 714 unit ya. Tapi kualitas lot semakin membaik ya. Ini yang kita sebut sebagai ratifying inspection. Baik, untuk latihan soalnya nanti ada di akhir-akhir sesi. Ya, ini kepingin kalian mencoba mengerjakan soal berikut ya, ratifying inspection. Sambil kalau ada pertanyaan boleh dituliskan dulu. Jika ada pertanyaan jangan lupa untuk ditanyakan pada sesi pertemuan. Ya, nah ini adalah latihan soal yang Bu ini minta kalian kerjakan. Coba dihitung P-cat-nya, probabilitas penerimaannya, terus kemudian AOQ dan artinya ya. Jawabannya bisa diterka-terka nanti ya, diterka-terka lewat kurva yang ada ya. Atau Anda hitung dulu nanti bisa di cross check jawabannya pada saat sesi diskusi ya. Oke, videonya akan berhenti sampai di sini dulu SSP. Nanti untuk double sampling plan akan dilanjutkan dengan recording video berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Ya, jadi begitu terkait dengan single sampling plan. Ada nomograf dan militer standar, kemudian ada OC curve yang tujuannya adalah untuk menghitung PA, lalu kemudian ada ratifying inspection, ya, satu treatment khusus untuk memperbaiki kualitas log. Dipelajari dulu, kita akan lanjutkan ke video berikutnya yang terkait dengan double sampling plan.